Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fajar Filazan dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 202521012. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah ilmu negara pada semester 1. Yang pertama yaitu pengantar ilmu negara, yang kedua objek ilmu negara, yang ketiga unsur-unsur negara, yang keempat hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya, dan yang kelima yaitu asal usul negara dan berakhirnya suatu negara. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu terkait dengan pengantar ilmu negara. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu terkait dengan pengantar ilmu negara. Jadi di sini ada dua pokok bahasa yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian negara dan ilmu negara, dan yang kedua yaitu objek ilmu negara. Pengertian negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa negara ini adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu, yang memiliki pemerintahan yang berdaulat untuk mengatur tingkah laku manusia, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah di wilayah tersebut, dan juga serta memiliki rakyat yang patuh terhadap tata tertib yang berlaku. Dari pembahasan pengertian negara tadi, ada tiga hal yang termasuk di dalam unsur-unsur negara yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu wilayah, yang kedua pemerintahan, dan yang ketiga yaitu rakyat. Ketiga hal tersebut termasuk di dalam unsur-unsur negara. Oke, lanjut pada pengertian ilmu negara. Di sini pengertian ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, tujuan, formasi, dan lenyapnya negara, baik secara umum, abstrak, maupun universal. Oke. Artinya bahwa ilmu negara ini dia mempelajari tentang asal-usul, bagaimana sih terjadinya negara itu atau terbentuknya negara itu. Nah, dan juga sampai bagaimana bisa berakhirnya suatu negara. Oke, lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tentang objek ilmu negara. Ya, objek ilmu negara adalah negara di mana yang diselidiki meliputi asal mula, sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Jadi pada objek ilmu negara ada tiga pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang asal mula negara, yang kedua yaitu tentang hakikat negara, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk negara. Jadi saya ingin menjelaskan dari ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu mengenai asal mula negara. Jadi asal mula negara atau terbentuknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Jadi negara dalam pengertian yang abstrak, umum, universal. Jadi tegasnya apa yang dinamakan negara itu hanya ada dalam alam pikiran saja, atau yang biasa kita sebut dalam angan-angan kita. Nah, artinya kita memikirkan adanya sesuatu. Nah, sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan disitulah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan dengan negara tersebut. Oke, mengenai hakikat negara, ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan dengan negara itu. Nah, apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau suatu alat, atau suatu wadah, atau organisasi, ataupun perkumpulan-perkumpulan. Nah, itu nanti akan kita jumpai pada pendapat-pendapat dari banyak ahli. Yang ketiga yaitu mengenai bentuk negara. Ini pun tidak ditujukan pada negara tertentu saja atau negara yang konkret, tetapi dibicarakan tentang bentuk-bentuk negara pada umumnya, yang dipastikan bentuk-bentuk negara ini memiliki keanekaragaman bagi negara-negara di dunia. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan unsur-unsur negara. Jadi di sini ada 4 pokok bahasa yang ingin saya bahas. Yang pertama unsur negara secara klasik, yang kedua unsur negara secara yuridis, yang ketiga unsur negara secara sosiologis, dan yang keempat unsur negara berdasarkan konvensi Montevideo. Masuk pada unsur negara secara klasik, ada 4 dibagikan menjadi 4. Yang pertama yaitu tentang wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintah, yang keempat pengakuan dari negara lain. Oke.
Saya nggak menjelaskan terkait dengan wilayah dulu. Jadi batas wilayah suatu negara yang menjadi tempat berlakunya kekuasaan negara tersebut adalah wilayah tertentu sebagai salah satu unsur secara klasik. Wilayah suatu negara itu dapat dibagi menjadi 3, wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Lanjut pada rakyat. Jadi rakyat adalah sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Nah, istilah yang kerap muncul pada rakyat ini adalah rumpun atau ras dan juga suku yang erat pengertiannya dengan rakyat. Nah, rumpun itu apa sih? Nah, rumpun adalah kumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri jasmani yang sama, seperti warna kulit, rambut, bentuk muka, dan lain-lain. Baik, yang ketiga tentang pemerintah. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah negara sebagai suatu organisasi yang memiliki badan pengurus atau badan pimpinan yang bertugas mengurus dan memimpin sebuah negara. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini mencegah terjadinya ancaman dari dalam atau campur tangan dari negara lain. Salah satu pengakuan dari tokoh yang bernama de facto, jadi dia berpendapat bahwa pengakuan yang diberikan berdasarkan kenyataan di lapangan tanpa melalui proses formal. Oke, kita masuk pada unsur negara secara yuridis. Nah, dikemukakan oleh Luhmann ada 3 unsur. Dia berpendapat bahwa ada 3 unsur. Yang pertama yaitu wilayah hukum, yang kedua subjek hukum, dan yang ketiga hubungan hukum. Nah, yang pertama wilayah hukum. Wilayah hukum di sini meliputi wilayah darat, laut, udara, serta orang dan batas wewenangnya. Yang kedua yaitu subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud di sini adalah pemerintahan yang berdaulat. Yang ketiga yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah hubungan hukum antara penguasa dan yang dikuasai. Nah, termasuk hubungan hukum keluar dengan negara lainnya secara internasional. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur negara secara sosiologis. Di sini dikemukakan oleh salah satu ahli ada 2 faktor yang termasuk di dalam unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu faktor sosial dan yang kedua yaitu faktor alam. Nah, faktor sosial ini juga terbagi atas 3. Yang pertama unsur masyarakat, yang kedua unsur ekonomis, dan yang ketiga unsur kultural. Yang kedua yaitu faktor alam terbagi atas 2, unsur wilayah dan unsur bangsa. Oke. Saya ingin menjelaskan terkait dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu faktor sosial dan faktor alam. Oke, dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin menjelaskan dari masing-masing hal tersebut. Yang pertama terkait dengan faktor sosial, yaitu pertama masyarakat. Nah, unsur masyarakat adalah di mana komponen-komponen yang membentuk struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai individu yang hidup bersama dalam masyarakat. Terus yang kedua tentang unsur ekonomis. Unsur ekonomis ini adalah komponen-komponen yang membentuk sistem ekonomi suatu masyarakat, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga yaitu tentang unsur kultural. Nah, unsur kultural adalah komponen-komponen yang membentuk kebudayaan suatu masyarakat. Misalnya nilai dan norma, terus bahasa, dan tradisi, dan adat istiadat. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada faktor alam. Faktor alam ini yang sudah saya sebutkan tadi ada 2, tentang unsur wilayah dan juga unsur bangsa. Nah, kalau unsur wilayah adalah komponen-komponen yang membentuk suatu wilayah atau area geografis. Misalnya batas wilayah,
luas wilayah, lokasi, topografi, iklim, sumber daya alam, dan juga yang lainnya. Nah, kalau unsur bangsa ini adalah komponen-komponen yang membentuk identitas dan karakteristik suatu bangsa. Misalnya satu wilayah. Nah, bangsa memiliki wilayah yang jelas batas-batasnya dan menjadi tempat tinggal bagi rakyatnya. Ataupun misalnya satu bahasa. Nah, bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan identitas bangsa. Selanjutnya yaitu unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo. Maksudnya adalah penduduk tetap, wilayah yang ditentukan pemerintahan, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo ini terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama yaitu unsur konstitutif dan yang kedua yaitu unsur deklaratif. Kalau unsur konstitutif itu misalkan yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan juga kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Sedangkan kalau unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain terhadap kedaulatan dan keberadaan suatu negara. Pengakuan ini dapat berupa pengakuan de facto atau pengakuan de jure. Itu adalah kedua pendapat dari para ahli atau kedua pengakuan dari para ahli. Nah, lanjut kita masuk pada pembahasan terakhir terkait dengan hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Jadi di sini ada 3 pokok bahasa yang ingin saya bahas. Yang pertama hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara, yang kedua hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, yang ketiga hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Nah, ilmu negara dia mempelajari negara secara umum termasuk konsep, teori, dan prinsip-prinsip dasar negara. Sedangkan hukum tata negara dia mempelajari hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Jadi kalau berfokus pada negara, ilmu negara dan hukum tata negara ini sama-sama mempelajari tentang negara, namun dengan fokus yang berbeda. Ilmu negara mempelajari tentang konsep, teori, dan praktik kenegaraan, sedangkan hukum tata negara dia mempelajari tentang hukum yang mengatur struktur dan organisasi negara. Oke, baik, lanjut yang kedua yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Nah, ilmu negara dia mempelajari negara sebagai identitas politik dan yuridis, termasuk konsep, teori, dan prinsip-prinsip dasar negara. Sedangkan kalau ilmu politik, dia mempelajari kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik, serta politik dan dinamika kekuasaan. Jadi hubungan ilmu negara dengan ilmu politik ini saling terkait. Kenapa? Karena negara adalah salah satu aktor utama dalam politik, dan politik mempengaruhi bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jadi pembahasan terakhir yaitu hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Ilmu negara memberikan dasar teoritis dan pengertian umum tentang negara, sementara hukum administrasi negara atau HAN ini dia memberikan penerapan praktis dari teori-teori tersebut dalam negara yang bergerak dalam keadaan dinamis dan juga operasional. Jadi dapat kita katakan bahwa hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara ini saling melengkapi. Kenapa? Karena ilmu negara dan HAN ini dapat saling melengkapi dalam memahami fenomena kenegaraan dan administrasi negara, karena keduanya memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda namun saling terkait. Selanjutnya kita akan bahas materi terkait asal mula dan berakhirnya negara. Jadi di sini ada 2 materi yang saya bahas. Yang pertama yaitu teori asal mula negara, dan yang kedua yaitu teori lenyapnya negara. Lalu saja kita masuk pada pembahasan pertama tentang teori asal mula negara. Yang pertama yaitu ada teori kenyataan. Jadi timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan apabila pada suatu ketika
telah terpenuhi unsur-unsur negara, yaitu daerah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan atau sudah dikatakan sebagai negara. Teori yang kedua yaitu tentang teori teokrasi. Timbulnya suatu negara adalah karena kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya. Jadi teori teokrasi ini biasa disebut dengan teori ketuhanan. Dia berpendapat bahwa teori ini merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Teori ini merupakan teori tertua dalam kerangka asal-usul negara. Dalam teori ini, ada keyakinan bahwa siapapun yang menentang raja, maka dia telah melawan peraturan Tuhan dan pembangkang atas penerima kutukan atau perlawanannya. Lanjut pada teori selanjutnya, yaitu tentang teori perjanjian. Timbulnya suatu negara karena perjanjian yang diadakan antara orang yang tadinya hidup bebas merdeka terdapat satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Teori perjanjian juga mengatakan bahwa di mana terbentuknya negara dikarenakan adanya perjanjian semua masyarakat yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Masyarakat mendirikan suatu organisasi negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Dalam teori perjanjian, ada salah satu ahli yang berpendapat bahwa pembentukan negara yang didasarkan atas perjanjian masyarakat terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu perjanjian masyarakat untuk membentuk negara, yang kedua yaitu adanya perjanjian yang diadakan dengan penguasa. Baik, lanjut pada teori penaklukan. Jadi teori penaklukan ini berpendapat bahwa negara timbul karena kelompok manusia menaklukkan manusia dan daerah lainnya. Dengan penaklukan dari suatu kelompok yang lebih kuat atas kelompok yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara. Jadi teori penaklukan ini biasa disebut dengan teori kekuasaan atau teori kekuatan. Nah, teori ini berbasis pada pikiran dasar manusia yang bersifat agresif, sifat yang membawa manusia di mana meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan dengan menjajah kaum lemah. Oke, selanjutnya yaitu teori lenyapnya negara. Ada 3 teori yang ingin saya bahas. Yang pertama teori organis, yang kedua teori anarkis, dan yang ketiga yaitu teori Marxis. Nah, teori organis. Teori ini memandang negara sebagai suatu organisme yang diliputi oleh hukum perkembangan hidup, yakni lahir, selanjutnya berkembang ke masa kanak-kanak, kemudian dewasa, tua, dan akhirnya mati. Penganutnya antara lain yaitu Bluntschli dan Herbert Spencer. Yang kedua yaitu teori anarkis. Teori ini memandang negara adalah suatu tata paksa yang sebenarnya hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai untuk masyarakat beradab. Dan yang terakhir yaitu teori Marxis. Teori ini menganggap bahwa negara sebagai suatu tata paksa tidak perlu diperangi dan tidak perlu dihapus karena ia datang dan lenyap dengan sendirinya.